Jemaat Maha Tuhan, besar dan perkasa Allah kita. Agung dan mulia rancangannya bagi kita. Dia selalu menuntun di jalannya yang benar dengan firman-Nya. Kini, firman akan disampaikan dari Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 13. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman. Singkapkanlah kebenaran firman-Mu, supaya kami menemukan apa kehendak-Mu melalui firman, dan mampukan kami untuk melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 13. Begini dikatakan. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Yeremia dalam bahasa Ibrani Yirmeyahu, artinya Yahweh telah menunjuk. Ia anak dari Imam Hilkia, lahir di Anatot tahun 645 sebelum Masehi. Anatot kalau sekarang ada di Almon, terletak di wilayah tepi barat sungai Yordan dekat Yerusalem. Yeremia dipanggil sebagai nabi pada zaman pemerintahan Raja Yosia tahun
627 sebelum Masehi. Nanti dibaca Yeremia 1 ayat 1 dan 2. Jadi memang Yeremia masih muda. Baru sekitar 18 tahun waktu dia dipanggil menjadi nabi. Nanti dibaca Yeremia 1 ayat 6-7. Yeremia dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita penghukuman atas kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh para imam, para nabi, para raja, dan umat. Mereka tidak setia, telah memberontak, berbuat jahat, meninggalkan Allah, dan mempersembahkan korban kepada berhala. Mereka tidak sadar dan tidak ada upaya untuk bertobat. Nanti dibaca Yeremia 1 ayat 16, 2 ayat 13-17, 6 ayat 28, 7 ayat 9, ayat 11, 9 ayat 3 dan juga pasal 23. Di tengah kondisi seperti itu, oleh kasih Allah yang besar disampaikan berita pemulihan oleh Allah melalui Nabi Yeremia bahwa Allah akan memulihkan keadaan umatnya. Janji pemulihan itu atas inisiatif Tuhan Allah melalui firman yang disampaikan kepada Nabi Yeremia ketika ia ditawan di tempat penjagaan Sedekia, Raja Yehuda, dan Yerusalem dikepung oleh tentara Babel. Nanti lihat Yeremia 33, Yeremia pasal 32 ayat 1-3. Kepada Yeremia diteguhkan dan diyakinkan bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan, membentuk dan menegakkan bumi. Itu berarti Tuhan berkuasa mengatur dan mengendalikan segala sesuatu yang diciptakannya. Mengawali pemulihan yang akan dilakukan Allah, Yeremia diperintahkan agar berseru, berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab, akan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami dan yang tidak diketahui. Ayat 1-3. Berseru, berdoa kepada Tuhan. Ini adalah tanda kesadaran dan penyerahan kepada Tuhan. Pemulihan Tuhan terjadi harus diawali dengan kesadaran dan pengakuan atas kuasa Tuhan, penyerahan dan permohonan yang sungguh kepada Tuhan. Rumah-rumah, gedung-gedung yang telah dirobohkan untuk dipakai sebagai tembok perlindungan tidak akan mampu melindungi serangan para musuh karena kejahatan dan dosa umat. Tuhan Allah murka dan menghukum melalui orang-orang Kasdim sehingga kota itu penuh dengan bangkai-bangkai manusia. Ayat 4-5. Ini gambaran umat yang tak berdaya karena Tuhan Allah yang bangkit menghajar. Tapi di balik itu Tuhan mengasihi umatnya. Sebagaimana dikutip dari Wahyu 3 ayat 19 katakan, barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Di balik murka dan hukuman Tuhan ada janji pemulihan, yaitu pertama, pemulihan secara jasmani, yaitu Tuhan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Ayat 6a. Kesehatan dalam bahasa Ibrani aruka, artinya kesehatan, perbaikan, pemulihan. Kata Ibrani aruka berkaitan dengan marpe, serumpun dengan kata rapa. Sehingga kita ketahui Jehovah Rapa atau Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang mendatangkan kesehatan. Itu pemulihan yang pertama. Tuhan memulihkan kondisi jasmani umat. Yang kedua, pemulihan ekonomi. Tuhan memberikan kesejahteraan yang berlimpah. Tempat yang tadinya kering dipulihkan menjadi padang rumput dengan hasil panen dan hasil ternak kambing domba. Ayat 6b juga ayat 12 sampai ayat 13. Ketiga, pemulihan infrastruktur. Tuhan membangun kembali kota yang sebelumnya mati dan gedung-gedung yang sebelumnya dirobohkan dibangun kembali. Ayat 7. Keempat, pemulihan sosial. Tuhan mengembalikan Yehuda ke Kanaan, kota yang mati, kota yang sepi tanpa manusia, tanpa hewan, akan menjadi ramai kembali, akan melahirkan generasi baru. Dengan adanya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, akan mendatangkan kegirangan dan sukacita. Ayat 10 dan ayat 11a. Ketiga,
Kelima, pemulihan keamanan. Tuhan memberikan keamanan yang berlimpah-limpah. Ayat 6b. Keenam, pemulihan politik. Tuhan mengembalikan kejayaan Yehuda di mata bangsa-bangsa lain. Kota itu menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagi Allah di depan segala bangsa di bumi. Ayat 9. Ketujuh, pemulihan rohani, yaitu Tuhan mentahirkan dan mengampuni kesalahan dan dosa pemberontakan umat kepada Tuhan. Ayat 8. Inilah pemulihan yang dijanjikan Allah. Pemulihan yang bersumber dari Tuhan adalah pemulihan yang holistik, mencakup semua aspek kehidupan umat. Tindak lanjut dari umat yang dipulihkan, umat harus tampil beda. Sebelumnya terpuruk, terhimpit, tersesat, tanpa harapan, tidak ada sukacita. Umat diubahkan menjadi bersemangat, bergirang, dan bersukaria. Umat membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan, beribadah, mengucap syukur atas kebaikan, kasih setia Tuhan sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Ayat 11b. Inilah yang harus dilakukan oleh umat yang dipulihkan. Jemaat Maha Tuhan, janji pemulihan Allah yang disampaikan melalui Nabi Yeremia telah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Untuk memulihkan umatnya, Dia rela sengsara, menderita mati dan bangkit karena kasih-Nya. Dia berinisiatif menebus, mengampuni dosa kita, dan menyelamatkan kita. Itulah pemulihan yang sempurna. Tuhan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan secara holistik. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan baik jasmani maupun rohani. Karena itu, umat yang telah disehatkan dan disembuhkan oleh Tuhan harus menghargai dan menghormati apa yang Tuhan telah kerjakan. Hendaklah kita menjaga, memelihara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Dalam pepatah Latin, mens sana in corpore sano, yang artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tubuh yang sehat sangat memungkinkan kita untuk berkarya dalam segala bidang. Bidang ekonomi, politik, keamanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Hidup sehat adalah panggilan iman orang beriman untuk terus-menerus disuarakan dan dilakukan dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Apalagi sebagai warga gereja Masih Injili Minahasa, kita ada di bulan Agustus ini. Dan di bulan Agustus ini, tepatnya tanggal 5 Agustus, ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Gemim. Biar kita akan tetap menjaga tubuh kita supaya tetap sehat, tapi juga rohani kita supaya tetap sehat. Jiwa dan rohani yang sehat sangat ditentukan dari keintiman persekutuan kita dengan Tuhan untuk terus-menerus meyakini kemahakuasaan Tuhan, berseru, berdoa, bersyukur, dan mempersembahkan korban syukur, terutama mempersembahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang demikian memberi semangat dan harapan baru ke masa depan yang datangkan sukacita yang gilang gemilang. Semoga demikian. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua, supaya kami dapat hidup dari dan di dalam kuasa Tuhan. Melalui firman, dan semua yang mengikuti dimanapun berada, diberkatilah oleh Tuhan. Dalam nama Yesus,
semua menikmati sukacita sehingga memiliki semangat untuk bangkit, tampil berkarya, menjaga kondisi tubuh yang sehat jasmani dan rohani, sehingga hidup ini dapat melakukan karya-karya besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menyertai dan menolongmu. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Dia menjaga dan menyelamatkan nyawamu kini dan seterusnya. Amin. Trims.